Shalom, selamat malam, sahabat-sahabat PKLU, Oma Opa, Bapak Ibu, jemaat GPIB dimanapun berada. Puji syukur pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dalam edisi Jumat 26 April tahun 2024. Bapak Ibu terkasih, perkenalkan nama saya Hasanuddin Lubis, anggota PKLU GPIB Marturia Bandar Lampung. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan, olehnya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara dan menjagai kami. Khususnya kami warga jemaat PKLU dimanapun berada Tuhan. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu Tuhan, kami memohon kepadamu, beri kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Buka pintu hati dan pikiran kami. Fokuskan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Lebih-lebih lagi ya Tuhan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Engkau buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang melandasi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3
ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan menyatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu terkasih, renungan malam berdasarkan SBU hari Jumat 26 April 2024 diberi judul Mengenal Kristus. Saudaraku, mari sejenak merenungkan firman Tuhan yang memberikan ketenangan dalam batin. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16 menjelaskan tentang kesaksian hidup Paulus yang berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Ia berkehendak untuk mengenal Yesus Kristus, artinya memahami penderitaan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jelas bahwa Paulus berusaha menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ia bersaksi bahwa kerinduan ini karena ia telah ditangkap dalam tanda kutip oleh Yesus Kristus, dan ia merespons persekutuan dengan Kristus dalam pengenalan kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Paulus bersaksi bahwa ia telah meninggalkan peristiwa masa lalu dan berlari kepada apa yang ada di masa depan, yaitu panggilan surgawi. Berdasarkan pengalaman iman ini, Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk membangun pikiran yang demikian, yaitu mengenal Yesus Kristus dengan lebih dalam dan menempuh jalan yang membawa kepada tujuan akhir, yaitu panggilan surgawi, kehidupan kekal dalam Kristus. Saudaraku, aktivitas kita sepanjang hari ini menyita waktu, energi, dan perhatian kita. Bersyukur bahwa kita diingatkan oleh firman Allah untuk sejenak tenang di penghujung hari, mengambil saat teduh, dan memberikan waktu untuk lebih mengenal Yesus Kristus melalui Alkitab yang mengandung firman Tuhan. Peristiwa yang kita alami sepanjang hari ini melalui memahami akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk keselamatan kita.
kebangkitannya yang membawa kita merdeka dari kuasa maut, kuasa pemulihannya yang menuntun kita meninggalkan masa lalu dan memiliki visi misi ke depan. Mengenal Yesus Kristus kemudian membuat kita semakin jatuh cinta kepadanya dan bersyukur dipilih menjadi anak-anaknya untuk menghasilkan buah iman dalam kehidupan yang lebih baik. Selamat bersyukur di malam yang teduh. Tuhan memberkati. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Bapak Ibu, umat terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka selanjutnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau memberkati kami. Engkau telah membimbing kami bersama hingga pada kesempatan ini Engkau telah perkenankan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anggota PKLU GPIB dimanapun berada menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan-Mu. Kami senantiasa ingin menjadi contoh dan teladan bagi jemaat-jemaat-Mu dan bagi sesama dimanapun berada ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, khususnya PKLU ya Tuhan, untuk senantiasa dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, karena sebentar lagi kami akan beristirahat bersama pada malam hari ini. Jagai kami dalam peristirahatan kami. Bangunkan kami esok pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, dengarlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.